Setelah Roman berhasil membumi hanguskan wilayah Meikhitan di wilayah timur Kekaisaran Kronos, di pihak Kekaisaran Kronos yang sedang mengadakan pertemuan mengenai hal itu, di ruangan konferensi tersebut, salah seorang yang datang yang diketahui dia adalah Marquis Croy. Dia yang marah karena menantunya Count Munes telah dibunuh oleh Roman Dimitri pun melayangkan protes kepada Marquis Memphis karena tidak membalas perbuatan Roman terhadap menantunya itu. Karena setelah diserang sepihak oleh Roman Dimitri, Marquis Memphis hanya berdiam diri saja, dan karena hal tersebut, Marquis Croy pun mempertanyakan perihal itu. Apakah Marquis Memphis hanya berniat untuk mempertahankan gencatan senjata saja dengan pihak kerajaan Dimitri? Karena secara tidak langsung, Marquis Croy beranggapan kalau tindakan yang diambil oleh Marquis Memphis adalah tindakan yang pengecut yang sama saja dengan menyatakan kelemahan Kekaisaran Kronos ke seluruh penjuru dunia. Di sisi Marquis Memphis, dia pun lalu berkata kalau musuh mereka adalah Roman Dimitri, dan dengan apa yang sudah diketahui kalau Roman adalah ksatria yang begitu hebat, Marquis Memphis pun lalu bertanya kepada Marquis Croy. Bagaimana Marquis Croy menyusun rencana kalau diberikan wewenang untuk membalaskan dendam terhadap Roman Dimitri, dan kalau tidak bisa membuat rencana yang matang yang mengakibatkan Kekaisaran Kronos menjadi olok-olokan seluruh penjuru benua, Marquis Memphis meminta Marquis Croy untuk diam dan jangan membuat keributan. Karena seperti yang sudah diketahui, setiap kali mereka melawan Roman Dimitri, Kekaisaran Kronos selalu membuat keputusan gegabah dan meninggalkan jejak preseden yang buruk, meski sudah yakin kalau mereka sudah mengerahkan kekuatan yang cukup ke garis depan, tapi nyatanya yang mereka dapatkan adalah kekalahan telak, dan karena hal itu, Marquis Memphis yang menganggap kalau Roman bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng yang bisa dikalahkan dengan mudah, untuk melawannya, pihaknya itu tidak bisa melawan Roman Dimitri dengan persiapan yang setengah-setengah. Lalu, Marquis Memphis pun bertanya sekali lagi kepada Marquis Croy yang sedang marah karena kematian menantunya itu, bagaimana cara Marquis Croy untuk menghukum Roman Dimitri karena tindakannya itu. Marquis Croy yang mendapatkan pertanyaan itu pun lalu balik bertanya kepada Marquis Memphis, kalau memang tidak bisa membuat keputusan gegabah untuk membalas perbuatan Roman Dimitri, setidaknya jelaskan kenapa Yang Mulia Kaisar mengasingkan diri serta apa sebenarnya rencana 1 tahun tersebut. Dan karena Marquis Memphis hanya berdiam diri tanpa membalas perkataan dari Marquis Croy tersebut, sambil tersenyum, Marquis Croy pun meremehkan keputusan dan tindakan dari Marquis Memphis itu. Dan sambil berbalik untuk meninggalkan ruangan tersebut, Marquis Croy berkata kepada Marquis Memphis kalau dia akan kembali ke wilayahnya untuk mengumpulkan para bangsawan yang sepemikiran dengan dirinya, serta juga akan membawa masalah tersebut ke kalangan publik, agar mereka tahu, kalau Marquis Memphis telah mencoreng kehormatan Kekaisaran Kronos. Namun sebelum Marquis Croy meninggalkan tempat tersebut, pada saat Marquis Memphis memanggilnya kembali, Marquis Croy yang menoleh ke arahnya sambil mengingatkan kepada Marquis Memphis untuk tidak menyesal dengan keputusannya itu. Tanpa diduga, Marquis Memphis pun langsung menikamnya, dan Marquis Croy yang terjatuh karena luka serius dari serangan tersebut, dengan sisa-sisa tenaganya, dia bertanya kenapa Marquis Memphis, kenapa dirinya melakukan hal tersebut, dan Marquis Memphis pun berkata, kalau semua hal di Kekaisaran Kronos yang dimulai dan diakhiri oleh kehendak Yang Mulia Kaisarnya itu, tidak layak dan tidak membutuhkan orang bodoh untuk hidup di samping kaisarnya tersebut. Dengan perbuatan Marquis Croy yang telah membangkang terhadap titah kaisar yang ia layani, sebagai wakil dari Kaisar Alexander, Marquis Memphis pun lalu memerintahkan Castro untuk mengirimkan pasukan mereka ke wilayah keluarga Marquis Croy yang telah ia bunuh, untuk menyingkirkan semua orang yang berhubungan dengan Marquis Croy. Sekaligus itu sebagai contoh dan mengembalikan kedisiplinan di wilayah Kekaisaran Kronos. Dan dengan titah tersebut, Castro sebagai Komandan Royal Knight pertama dari Kekaisaran Kronos mematuhi apa yang diperintahkan oleh Marquis Memphis tersebut, dan setelah mendobrak meja di hadapannya, sambil tersenyum di hadapan para petinggi Kekaisaran Kronos, Marquis Memphis berkata kepada mereka untuk mempercayai keputusan kaisarnya itu, karena tidak lama lagi, sejarah kemenangan selamanya akan berada di sisi Kekaisaran Kronos.
serta memperingatkan mereka yang ada di ruangan tersebut untuk jangan meragukan kehebatan yang dimiliki oleh kekaisaran mereka, kalau mereka tidak mau senasib dengan Markis Croy yang ia anggap sebagai manusia yang sangat bodoh. Sementara itu, di wilayah kerajaan Dimitri, setelah mereka kembali dan merawat para tawanan yang mengalami luka serius akan penyiksaan yang dilakukan oleh para prajurit kekaisaran Kronos, Chris pun menyampaikan kepada Roman yang datang ke tempat perawatan mereka, kalau keadaan mereka benar-benar sangatlah kritis. Terutama dengan Carol yang mendapatkan penyiksaan yang begitu keji. Chris berkata kalau tubuhnya sudah cacat akibat dari penyiksaan tersebut, dan bahkan jika ia pulih setelah perawatannya itu, kerusakan permanen yang ia dapatkan tidak dapat terhindarkan. Dan di sisi Roman, setelah mendengarkan informasi dari keadaan para tawanan, dia pun lalu berkata, kalau mereka yang menerima dampak serius seperti yang dialami oleh Carol tersebut, Roman meminta untuk menempatkan mereka menuju divisi non-combat seperti di bawah unit ketiga, dan jika mereka ingin hidup sebagai warga sipil biasa, Roman meminta kepada Chris untuk mencabut status mereka sebagai prajurit dengan secara terhormat, serta tidak lupa untuk memberikan kompensasi yang adil terhadap mereka. Setelah Chris mengiyakan perkataan tuannya tersebut, tanpa diduga, Carol yang bersusah payah bangun dari tempatnya pun berkata kalau dia tidak mau pensiun dari seorang prajurit kerajaan Dimitri, meski ia harus dipindahkan dari divisi lain dan bahkan tidak bisa mengangkat pedangnya kembali. Carol dengan segenap hati berkata kalau dia siap untuk menyerahkan nyawanya demi kerajaan Dimitri, dan meski Chris berkata kalau Carol tidak perlu berbuat seperti itu, Carol masih tetap ingin melakukan hal tersebut, tidak peduli nanti akan menjadi seperti apa. Carol dengan keteguhan hatinya berkata kalau dia akan melakukan hal yang ia inginkan, dan hal itu pun diikuti oleh para rekannya yang lain, dan meminta kepada tuannya untuk bisa melayaninya sampai akhir. Dan di sisi Roman, dia yang melihat kesungguhan dari para bawahannya itu, dia pun akhirnya mengizinkan apa yang mau mereka lakukan. Dengan Dimitri yang mendapatkan pondasinya sebagai kekaisaran yang berkembang dan membangun benteng tak tergoyahkan yang tidak bisa ditantang oleh siapapun. Sementara itu, di kerajaan Hector, Edwin Hector yang terlihat sedang bermeditasi pun berkata dalam hatinya, kalau setiap pergerakan yang dilakukan oleh Roman yang melampaui akal sehat bahkan di imajinasinya itu, kekaisaran Kronos yang pernah berbangga diri pun menahan amarahnya. Namun di dalam kesunyian tersebut terdapat badai yang akan segera bergejolak, dan Edwin Hector yang mengira kalau perselisihan langsung sudah tidak terelakkan lagi. Di saat waktunya tiba, keseimbangan di benua akan berubah selama-lamanya. Dan dia yang sekarang, yang berpikiran tidak bisa lagi melindungi kerajaannya tersebut. Apa yang sekarang dibutuhkan oleh kerajaan Hector bukanlah Pangeran Edwin Hector, melainkan seorang mage yang cukup kuat untuk melindungi kerajaannya. Setelah serangan berani dari kerajaan Dimitri di seberang perbatasan pada garis pertahanan Kekaisaran Kronos, hal itu pun menimbulkan kegaduhan dan jawaban setiap kerajaan pun mulai bercabang, dan sekali lagi, karena berkat rajanya yang bijak, kerajaan Frank pun mengalami perkembangan yang begitu pesat, dan di wilayah kerajaan Frank tersebut, Raja Frank yang tahu tentang kejadian itu dan berafiliasi dengan kerajaan Dimitri pun bertanya kepada bawahannya, bagaimana mereka bisa membantu kerajaan Dimitri, dan bawahannya yang bernama Kaun Samir pun berkata, kalau kebetulan ada acara khusus yang akan dilaksanakan, adiknya Roman Dimitri yang bernama Loren Dimitri. Kaun Samir berkata kalau dia telah dipromosikan menjadi kelas A di Cairo Royal Academy. Dan dengan upacara promosinya yang akan diadakan selama 5 hari lamanya, Kaun Samir beranggapan, kalau Duk Kerajaan Dimitri kemungkinan akan hadir dalam acara tersebut, dan dengan informasi tersebut, Raja Frank pun lalu memerintahkan Kaun Samir untuk membuat pertemuan dengan para dewan, karena dia ingin memberikan hadiah kepada Kerajaan Dimitri melewati diskusi dengan para dewan terlebih dahulu. Dengan insiden yang baru-baru yang telah terjadi, perhatian sepenjuru benua Salamander pun mulai berpindah menuju Cairo Royal Academy, dan di tempat tersebut, Loren Dimitri yang terlihat kecapean berlatih pun ditanya oleh salah satu temannya, kenapa dirinya melakukan hal itu meski Loren tahu kalau dirinya sudah lulus dari ujian promosi tersebut,
Meski tidak ada satupun saingan yang tersisa di kelas B dan bahkan senior mereka di kelas A sudah mewaspadai dirinya, Loren Dimitri masih bekerja keras dan melatih dirinya itu. Dan kalau tidak karena prosedur dari Cairo Royal Academy, temannya berkata kalau Loren sudah pasti tidak berada di kelas B seperti yang sekarang. Namun meskipun begitu, Loren beranggapan kalau dirinya bukan apa-apa dibandingkan dengan kakaknya Roman Dimitri. Dan seperti perkataan Roman yang pernah memberitahukannya kalau dirinya juga bisa melakukan apa yang bisa seperti kakaknya itu, Loren bertekad akan berlatih untuk bisa mengejar kakaknya Roman Dimitri. Dan sebagai pewaris keluarga yang mulai berkuasa di sepenjuru benua, Loren Dimitri pun akhirnya tumbuh menjadi pria yang layak memiliki nama tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Kaun Samir yang mencoba menemui profesor terkenal yang dekat dengan Loren Dimitri di kerajaan Frank, dia pun datang ke tempat kediamannya, dengan bertujuan meminta saran kepada profesor tersebut, dan Kaun Samir yang mencoba untuk memenangkan hati dari profesor tersebut agar bisa mendapatkan saran yang bagus untuk bisa dekat dengan keluarga Dimitri. Dia pun membawa wain tua dari kerajaan Frank yang bertujuan supaya profesor itu senang dengan apa yang ia bawa. Dan setelah beberapa saat ia menunggu untuk bertemu dengan profesor tersebut, setelah dipersilahkan masuk oleh pelayannya, Kaun Samir pun terkejut dengan apa yang ia lihat, karena profesor yang ada di hadapannya adalah orang yang dikenal sebagai penulis dari buku yang berjudul That Day at That Place, serta How Legends Are Born. Dan ternyata, profesor terkenal di Cairo Royal tersebut adalah Henry Albert, yang dulu pernah ikut berperang bersama Roman Dimitri. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.